Kak, coba lihat belakang kakak ada kepala. Apaan sih? Emang di belakang gue ada apa? Jadi akhirnya pintunya dibuka sedikit. Begitu hampir setengah terbuka, gue langsung teriak. Awas, pisau bahaya. Sini pisaunya. Bang Tio muncul dari balik pintu dapur yang dibuka dengan kasar. Tolong saya. Iya Bu, bisa. Saya bisa bantu apa? Saya nggak bisa gerak. Kami menyusul masuk ke musola dan benar Ami lagi nangis ketakutan. Badannya dilumuri lumpur dan penuh darah. Kini tangan itu mulai bergerak perlahan dan menggapai-gapai mencari di mana letak palang pintu. Begitu kami sampai di pintu gudang, Duyusi Wadaisi kembali menyuguhkan sesuatu yang membuat rasa takutmu bergejolak. Sesuatu yang berbeda, kelam, gelap, dan lebih mencekam. Yang tak terlihat. Eksklusif hanya di Spotify. Halo warga desa Sukawedi, ini saya Riz Megawarna. Sudah lama sekali sepertinya saya tidak bercerita lagi sejak cerita terakhir yang berjudul Septian dimuat di sini. Kali ini saya akan bercerita mengenai pengalaman yang terjadi pada ayah saya sejak beliau terkena stroke. Tahun 2015 pertengahan bulan Januari, beliau masih sempat berfoto bersama saya juga keluarga inti. Saat itu momen wisuda saya. Kami berfoto dengan wajah ceria. Tak lama setelah itu, 3 minggu setelahnya, saat saya telah memutuskan untuk bekerja karena telah mendapatkan pekerjaan di sana sejak sebelum wisuda, tiba-tiba saya mendengar ayah saya terserang stroke. Jarak tempat saya tinggal sekarang dengan kampung halaman saya adalah sekitar 2 jaman. Sehingga keesokan harinya setelah berpikir panjang semalaman, saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya, meskipun terasa berat saat itu. Saya kasihan karena ibu saya pasti akan sangat kewalahan dengan rutinitas beliau yang masih mengembangkan toko, sementara 2 adik saya juga sedang kuliah di saat bersamaan dan di kota yang sama dengan saya saat itu. Tidak kebayang bagaimana repotnya beliau ketika mengurus ayah yang sedang sakit. Dan pengalaman ini dimulai ketika ayah saya lebih memilih untuk berbaring saja di kamarnya tanpa ada keinginan untuk melatih kaki atau berjalan-jalan kecil di sekitaran rumah. Saya mengerti karena beliau juga sudah tua dan untuk mencoba untuk sekedar menggerakkan kaki, beliau pada saat itu masih kesusahan. Namun untuk buang hajat ringan atau sekedar duduk-duduk, beliau bisa meski harus menggunakan tongkat. Jadi selama di rumah, beliau suka berbaring di kamar tidurnya dengan memandang ke arah kamar mandi. Kadang kalau wajahnya tampak seperti melamun atau kadang seperti mengamati sesuatu yang saat itu saya belum tahu apa yang sedang beliau lihat. Oh ya, jadi letak kamar mandi ini persis di depan tempat tidur ayah saya dan jarak langkahnya ini 1 meter ke arah kamar mandi di depannya. Dan pintu kamar mandi berwarna biru muda yang terbuat dari plastik. Kamar mandinya tidak luas juga tidak besar banget, hanya memanjang ke depan sejauh 1,7 meter dengan jarak kanan kiri seperti tangan yang direntangkan. Gak ada kloset atau WC duduk di sana, hanya bak mandi hitam besar yang terbuat dari plastik beserta kursi kecil di samping bak yang berisi peralatan mandi seperti odol, sabun, serta sikat gigi. Juga ada 2 paku besar yang menancap di dinding tembok sebelah kiri atas. Saya ingat saat kamar mandi itu dibangun dan dipasang lampu, entah bagaimana ceritanya, lampu-lampu itu mati, bahkan tidak bisa hidup sampai harus beberapa kali diganti. Sebenarnya ada ventilasi udara di bagian atas kamar mandi itu, tapi tetap saja hawa di kamar mandi itu rasanya lembab sekali, kadang terasa panas. Bukan panas karena sinar matahari, karena nyatanya sinar matahari tidak menembus ventilasi di kamar mandi itu.
Ayahku yang ketika makan disuapi oleh ibuku seringkali mengatakan bahwa ada wanita di kamar mandi itu yang terus-terusan menatap ke arahnya. Apalagi ketika malam hari yang kadang pintu kamar mandi lupa ditutup meski lampu dimatikan. Oh ya, kenapa tidak ditutup? Karena terkadang ayahku pergi ke kamar mandi itu untuk menuntaskan hajat ringannya dan beliau tak sanggup menutup pintu. Sementara ini beliau jika kemana-mana, tangan satunya membawa tongkat dan satunya merabai tembok sekedar untuk menjaga keseimbangan tubuh yang kaku karena stroke yang beliau alami. Suatu ketika ada saudara dari ayah yang jauh-jauh datang ke rumah untuk menjenguk ayah. Anehnya di akhir pertemuan itu keponakan ayahku bilang begini, ada cewek yang ngeliatin ayahmu dari kamar mandi, sepertinya suka deh sama ayahmu. Seperti apa tampilannya? Tanyaku penasaran. Lalu dijawab, rambutnya panjang, maaf bagian dadanya menggantung panjang ke bawah katanya. Adikku mengerut, apa wewe gombel yang dimaksud? Saat itu aku masih tak melihat sosoknya tiap kali aku pergi ke kamar mandi atau ke kamar ayah. Hingga kemudian saat liburan kuliah, adik-adik saya pulang ke rumah. Nah, adikku ini ada keperluan bersama teman-temannya. Jadi adikku mencoba untuk mandi di kamar mandi itu karena terburu-buru pergi. Sementara kamar mandi satunya yang berada di dekat dapur sedang dipakai oleh ibuku. Lalu si adikku ini bilang ketika ayah selesai mandi, Bu, kenapa hawa di kamar mandi kok bisa beda-beda sih? Masa dari 1,5 meter gitu ada satu bagian yang kerasa anget-anget lembab? Gimana gitu? Kok aneh sih, satu ruangan padahal tapi beda suhu gitu. Lalu ibu yang telah selesai mandi menjawab, udah sering kayak gitu tuh, makanya ibu lebih milih mandi di toilet deket dapur katanya. Adikku pun gak terlalu ambil pusing lagi. Malamnya sekitar hampir jam 1 malam, ibu yang sudah tertidur pulas mencoba mengganti posisi tidur dan melihat ayah yang memandang ke arah kamar mandi. Dan pandangannya itu aneh, seperti tak berkedip, seolah-olah melihat sesuatu di kamar mandi. Ibuku heran dan bertanya, Mas, kenapa kok belum tidur? Ayahku menunjuk ke arah kamar mandi yang ada di depannya itu dengan keadaan pintu yang tidak tertutup dan bilang, itu ada cewek ngeliatin aku terus, aku gak bisa tidur karena cewek itu ngeliatin aku, matanya ngawasin terus. Ibuku pun dengan ketakutan dan dengan segera beliau menutup pintu kamar mandi dan mengajak ayahku segera tidur. Gak lama setelah itu, mungkin sekitar beberapa hari kemudian, saat ayahku tiba-tiba ingin bersantai duduk-duduk di teras rumah yang sebelumnya telah dipapa oleh ibu, kemudian ibu kembali ke dalam rumah untuk mandi dan beliau segera membuka toko sembako miliknya. Saat itu masih pukul 3:30 sore. Saya dan adik-adik biasanya akan bangun tidur siang di jam 4 sore. Setelah mandi dan berpakaian, beliau keluar dari toilet yang ada di dekat dapur. Saat melangkah ke arah kiri, yang mana itu ruangan tengah, beliau melihat wanita yang membuka lemari di ruang tengah itu. Ibuku saat itu berpikir kalau cewek itu aku, dan dia sempat bilang, Riz, bukain tokonya Gi, bentar lagi ibu pakai kerudung lalu jaga toko. Yang aneh, wanita itu tadi langsung lari ke arah kamar ayah lalu menuju kamar mandi, kata ibu. Karena heran, ibu menyusul ke kamar mandi yang ada di kamar ayah itu dan melihat isi kamar mandi yang gak ada siapa-siapa. Beliau kaget dan berteriak memanggil-manggil saya. Saya pun kemudian turun meskipun dalam keadaan masih sangat mengantuk. Tahu apa yang ditanyakan beliau? Bukannya kamu udah mau mandi tadi? Kan kamu barusan buka lemari. Jelas saya bingung saat itu. Saya jawab, lah ini baru bangun malah. Aku juga heran kenapa tadi ibu manggil-manggil. Dan kulihat mimik wajah ibuku yang bercampur ekspresi heran, takut, dan bingung. Saya Riz Megawarna, maaf jika ada kesalahan kata dalam bercerita, dan terima kasih sudah mendengarkan kisah ini.
Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see